Salam jumpa bersama dengan Bridging Presentasi dan kali ini kita akan tetap melanjutkan topik kita bicara soal khotbah topikal dan hari ini saya akan berbicara mengenai kegunaan atau fungsi daripada khotbah topikal di dalam berbagai pelayanan yang ada atau khotbah topikal itu bisanya untuk apa sih begitu. Dan saya berharap dengan kita melihat ini kita bisa menerapkan khotbah-khotbah topikal kita di tengah-tengah pelayanan kita tanpa kita harus merasa alergi, merasa cemas, karena khotbah topikal merupakan sebuah khotbah yang bisa menjawab kebutuhan dari pendengar yang ada. Dalam pelayanan kita, khotbah topikal bisa digunakan dalam berbagai situasi untuk menjawab kebutuhan secara langsung dan relevan. Ada beberapa manfaat, ada beberapa bagian, momen yang bisa kita gunakan di dalam pelayanan kita. Yang pertama, khotbah topikal bisa digunakan untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Cerita tentang keadaan-keadaan atau pergumulan-pergumulan ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau konflik-konflik di dalam keluarga sangat cocok kalau kita menggunakan khotbah-khotbah yang berjenis topikal. Misalnya dengan tema menghadapi percobaan dalam iman. Misalnya kita menggunakan ayat-ayatnya di dalam kitab Yakobus 1 ayat kedua sampai yang keempat, kitab Roma pasal 8 ayat ke-28, 1 Petrus 5 ayat ke-10. Nah, masa-masa yang sulit ini sangat tepat dengan kita mencoba menggabungkan beberapa ayat, melihat beberapa kasus yang ada, lalu merangkainya di dalam sebuah khotbah yang semuanya berbicara soal percobaan, tetapi dengan iman mereka bisa mengatasinya. Yang kedua, khotbah topikal bisa sangat digunakan karena ada sebuah momen-momen khusus. Momen khusus ini bisa berarti acara ulang tahun, Paskah, tahun baru, atau ibadah pengutusan, ibadah ucapan syukur, di mana ada sebuah tema-tema khusus yang perlu kita sampaikan. Misalnya aja pada Natal, kita mengasih contoh atau memberikan sebuah tema harapan yang lahir di dalam Kristus. Misalnya kita bisa mengambilnya di dalam kitab Yesaya 9 ayat ke-6, kitab Lukas 2 ayat 10 hingga 11. Kalau kita bicara soal momen Paskah, tentu semua berbicara soal kebangkitan, soal Yesus yang bangkit, kuasa kebangkitannya. Dan itu semua bisa kita rangkai, misalnya kita menggunakan atau mengambil ayat-ayatnya di dalam kitab, misalnya di dalam 1 Korintus 15 ayat ketiga sampai yang keempat, Filipi 3 ayat yang ke-10. Ada momen-momen khusus yang memang kita diminta untuk menyampaikan khotbah dan itu bisa kita gunakan dengan menggunakan khotbah topikal. Itu sangat-sangat tepat. Yang ketiga, misalnya kita bisa sedang memberikan pelatihan pengajaran kepada jemaat yang ada. Biasanya hal ini akan berbicara mengenai doktrin, baik itu doktrin kekristenan atau doktrin gereja, yang semuanya berbicara mengenai nilai. Nah, khotbah-khotbah topikal ini sangat-sangat menjadi rujukan karena dia akan mengajarkan doktrin-doktrin, hal-hal yang tidak hanya berdiri di dalam satu teks saja, tetapi banyak teks. Misalnya kita bicara mengenai keselamatan oleh iman, bukan oleh karena perbuatan. Tentu ayat-ayatnya yang sangat mendukung bisa kita ambil misalnya di dalam kitab Efesus 2 ayat 8 sampai ke 9, Roma 3 ayat ke 28, Galatia 2 ayat ke 6. Nah, hal-hal ini bisa kita pakai dan itu sangat relevan dengan kita tanda kutip mencomot bagian-bagian yang ada di lain luar teks yang ada. Yang keempat, misalnya kita bisa menggunakan khotbah topikal ini untuk pelayanan konseling
atau lebih tepatnya pelayanan pastoral. Saat kita memberi bimbingan kepada jemaat yang bergumul seperti yang ada pada saat kita menghadapi masa-masa yang sulit, kita bisa menggunakan khotbah-khotbah topikal, seperti di dalam pernikahan, kehilangan orang yang dikasihi. Ini sangat-sangat menolong karena khotbah-khotbah yang bersifat konseling ini juga akan bersifat eh, praktis dan relevan. Bapak Ibu Saudara-saudari, khotbah-khotbah yang topikal seperti ini juga bisa kita gunakan untuk mendukung sebuah gerakan daripada gereja, ya, dalam menghadapi, misalnya di dalam menghadapi kepedulian tentang sesama, bagaimana menjaga konsisten di dalam ibadah, pelayanan, memberikan pertanggungjawaban secara rohani. Nah, tema-tema seperti ini, dukungan dukungan sebuah gereja sangat cocok bila kita menggunakan khotbah-khotbah bersifat pastoral. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita tarik bahwa khotbah topikal ini sangat efektif bila kita gunakan yang kita ingin sampaikan menyoroti masalah-masalah isu yang penting sekaligus memberikan nilai pengajaran kepada jemaat supaya mereka mengalami sebuah pertumbuhan rohani. Memang khotbah topikal akan bersifat eh, penting dan sangat relevan di dalam pertumbuhan rohani. Dan perlu kita ingat seperti apa yang sudah saya sampaikan di dalam video-video kita yang lampau, bahwa penting untuk kita selalu menggunakan spirit jiwa eksposisi kita, ekspositori kita, untuk melihat konteks yang benar agar kita tidak jatuh di dalam sebuah interpretasi yang dangkal.